Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang BUMN Pertamina 2021. Ketemu kembali dengan Wa Anang. Di video kali ini Wa Anang akan membuat pembahasan bedah soal tes BUMN Pertamina 2021 part kedua. Dimana di video yang sebelumnya Wa Anang membedah soal BUMN Pertamina bagian pertama, part pertama sampai part kelima. Nah, kali ini Wa Anang akan lanjut ke part 6 sampai ke part 9. Karena yang part 10 sampai 13 itu adalah soal tes kepribadian ya. Sehingga di sini Wa Anang rasa tidak perlu untuk dibedah, karena silakan teman-teman sesuai jawab sesuai dengan kepribadian teman masing-masing ya. Nah, teman-teman, kita lanjut di part kedua ini di bagian ke-6. Part ke-6, bagian ke-6 atau subtes yang ke-6 itu masih di mengambil kesimpulan silogisme, tapi agak berbeda dengan yang bagian sebelumnya ya. Di video kita yang selanjutnya, yang dimana yang ini lebih menganalisa, cukup lebih rumit ya. Nah, ini misalkan nih, Ria lebih tua dari Maya, Maya lebih muda dari Tia, Rere lebih tua dari Ria, Tia lebih muda dari Ria. Nah, soal seperti ini cukup berbelit ya. Nah, yang dicari di sini bukan satu kesimpulan saja, tapi memilih di antara pilihan jawaban A, B, C, D. Nah, teman-teman jangan langsung stres ya, jangan shock dengan soal seperti ini. Teman-teman tetap relax, tenang, tarik nafas dalam-dalam. Ada triknya ya, nggak usah pusing dulu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, maka yang hal pertama yang teman-teman lakukan, jangan baca pilihan jawaban terlebih dahulu. Itu kuncinya, biar kita nggak pusing ya. Atau sekilas saja lihat boleh, tapi jangan dibaca satu persatu ya. Tapi teman-teman analisa dulu soalnya ya. Gimana menganalisa soal seperti ini? Teman-teman membuat di kertas ya, dengan mengambil kesimpulan dari setiap kalimat-kalimat ini. Misalnya gini, seperti ini, Ria lebih tua dari Maya. Nah, maka teman-teman membuat Ria itu lebih berada di sebelah kiri Maya. Artinya Ria tuh lebih tua. Di sebelah kiri lebih tua, di sebelah kanan lebih muda ya. Nah, kemudian Maya itu lebih muda dari Tia. Maya lebih muda, berarti Maya di sebelah kanan. Tapi kita nggak tahu nih, Ria dan Tia tuan siapa ya. Nah, kemudian di teks berikutnya, Rere itu lebih tua dari Ria. Nah, ternyata Rere itu di sebelah kiri dari Ria. Maka kita buat lagi kesimpulan seperti ini. Nah, tapi kita masih ada Tia ya. Nah, di kalimat berikutnya, Tia itu ternyata lebih muda dari Ria. Tia itu lebih muda dari Ria. Berarti dia di antara Maya dengan Ria, si Tia itu. Nah, maka kita buat kesimpulan seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah sampai ke sini, sudah benar mengurutkannya, maka yang Rere paling tua, Maya paling muda. Maka teman-teman baru mencari jawaban yang tepat ya. Apakah A, Tia lebih tua dari Rere? Salah ya, Rere paling tua. Tia yang paling tua? Salah. Apakah Rere lebih muda dari Maya? Salah, Maya paling muda. Dan D, Maya lebih muda dari Tia. Benar. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, gitu ya teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah langsung baca satu persatu pilih jawaban, tapi analisa dulu deh gitu ya. Teman-teman siap-siap kertas dan penanya. Teman-teman jangan sampai bingung nih antara lebih tua lebih muda. Tinggal teman-teman tentukan saja nih, kalau yang di sebelah kiri itu lebih tua, lebih dominan, lebih tua, maka di sebelah kanan lebih muda gitu maksudnya. Tapi soal ini ganti-ganti nih, bukan hanya lebih tua lebih muda, tapi bisa saja nih lebih tinggi gitu atau lebih cantik gitu. Tapi soal yang muncul kemarin itu soalnya lebih tua lebih muda lebih tinggi gitu, lebih pendek atau
lebih cantik gitu. Nah, soalnya semuanya untuk yang di subtes yang ini tipenya seperti itu ya. Oke, paham teman-teman? Silakan teman-teman cari soal sebanyak mungkin di internet yang tipenya seperti ini ya. Nah, ini durasi waktu pengerjaannya hanya kurang lebih 10 menit. Teman-teman mengerjakan sebanyak mungkin ya. Kalau bisa teman-teman 1 menit itu bisa mengerjakan 2 soal. Nah, itu ya. Jadi lebih banyak lebih bagus ya. Oke, kita lanjut ke subtes yang ke-7, ke figural. Nah, untuk yang figural teman-teman ada beberapa tipe dari 7 subtes ke-7, 8, 9 itu semuanya figural ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, ada tipe yang seperti ini teman-teman, yang ada 3 kolom. Ini Wak Anang nggak sempet fotoin yang bagian ini, tapi Wak Anang cari di internet yang tipenya mirip bener seperti ini ya, yang ada 9 kotak, hanya ada 1 kotak yang tidak, yang kosong ya. Maka teman-teman silakan mencari kotak ini, bagian yang kosong ini di bawah. Nah, untuk soal seperti ini mungkin teman-teman bisa melihat polanya. Ada teman-teman yang bisa menjawab? Polanya ini gambar di sebelah yang di atas, sebelah kanan silang X ini digabungkan dengan gambar yang di tengah, maka jadilah gambar yang di sebelah kiri. Itu polanya. Karena ini segi 4 ini ditambah dengan gambar di tengah, jadilah ini dikurang ini teman-teman ya. Ini kalau ini dikurang ya. Ini kalau ini digabung, kalau ini dikurang ya, ditambah kurang. Nah, maka untuk gambar yang seperti ini kira-kira apa teman-teman? Apakah ini B atau A atau X atau D atau E? Nah, silakan teman-teman kerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 detik ya, selama ya. Maka apa jawaban teman-teman tepat? Yang tepat jawabannya adalah D ya. Karena polanya di sini kita lihat dia ada segi 4. Kemudian di sini di gambar tengah dia hanya ada silang-silang saja. Oh, berarti di sini adalah gambar segi 4-nya saja. Berarti dia mengikuti pola yang awal, ditambah ya, digabungkan gambar yang ini digabungkan dengan yang di tengah, jadilah gambar di sebelah kiri. Jadi jawabannya tepat adalah D ya. Dipahami teman-teman? Nah, silakan teman-teman cari di internet, di buku CPNS dan sebagainya, tipe soal seperti ini ya. Tipe soal seperti ini. Nah, ini satu lagi teman-teman, yang 9 kotak ini gimana teman-teman? Silakan dijawab terlebih dahulu. Wak Anang kasih waktu 10 detik. Jawaban tepat apa adalah ya, sudah tahu teman-teman? Apakah A, B, C, D, E? Kalau kita lihat, kita tunggu, kita pending dulu jawabnya, kita bahas dulu. Kalau kita lihat di sini, ini di sebelah kiri atas itu ada gambar silang, kemudian gambar silang ditambah silang X lagi gitu, dan di sebelah kanannya itu yang silang X-nya hilang tapi diganti dengan titik 4 titik hitam gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pola gambar yang di tengah, segi 4, di tengah gambar tengah ada segi 4, kemudian ada silang, kemudian di sebelah kanan hanya ada kotak segi 4 tapi silangnya diganti dengan titik. Oh, berarti di sini juga ada titik 4 ya. Di sini juga ada titik 4 nanti. Gambar ini ditambah dengan gambar ini ternyata ada gambar silang, maka silangnya hilang. Silangnya hilang diganti dengan titik 4. Maka jawaban yang tepat adalah antara B dan C. Kira-kira yang mana teman-teman? Apakah di luar atau di dalam? Ya, jawabannya di luar. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B ya. Oke. Nah teman-teman, ini petunjuk yang ke-8, part yang ke-8, tipe soal yang subtes yang ke-8, menentukan gambar tepat pada bagian yang kosong. Ini soal asli teman-teman. Kalau yang part 7 tadi
saya anak nggak sempat foto, kelupaan ya karena sibuk fokus ke teman. Nah yang ini part ke-8. Pilihannya banyak ya teman-teman, ada 8 pilihan. Kita lihat teman-teman di sini petunjuk pekerjaannya, kita melihat gambar yang di atas sama dengan gambar yang di bawah, tapi kita lihat warnanya saja ya, petunjuk gitu. Jadi yang ini hitam, ini ada burik-burik atau bintik-bintik, tapi gambarnya segitiganya ke bawah. Nah sedangkan yang di kanan itu segitiganya lancipnya ke atas, maka jawaban untuk yang kosong ini juga ke atas tapi dia bintik-bintik, maka jawabannya yang tepat adalah ini ya. Nah masih gampang ya, ini kalau nggak salah figuran yang pertama yang gampang ya. Tuh yang paling susah itu di part ke-9 kalau nggak salah. Nah ini soal asli juga teman-teman. Yuk coba dijawab teman-teman. Sudah ketemu? Oke, kita keep dulu jawaban teman-teman. Kita bahas sama-sama. Di gambar yang ini ada titik, di sini nggak ada titik ya. Hubungan yang di atas dengan di bawah. Yang di sini titik hitam, tidak ada garis-garisnya, maka yang di sini titiknya hilang, titiknya bakal hilang, maka jawaban tepat adalah ini ya. Paham ya teman-teman? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya, part ke-9. Nah di part ke-9 ini adalah part yang paling rumit ya, karena ini menentukan rotasi yang tepat dari bangun 3 dimensi. Cukup menguras pikiran sampai teman saya itu ngeblank gitu, bingung mau jawab apa, karena ini bagian yang terumit katanya. Nah ini contoh teman-teman, saya cari di internet rotasi 3 dimensi. Kita mencari rotasi yang sesuai dengan gambar di sebelah kiri, pilihannya ada di sebelah kanan. Kira-kira gambar apa kalau dirotasi gambar ini jadi apa, gambar apalah gitu, apakah A atau B atau C atau D. Yuk teman-teman silahkan dibantu jawab dulu, saya kasih waktu 10 detik, silahkan dipikirkan. Gimana teman-teman, sudah ketemu? B, A, C atau D? Yang jelas C nggak nyambung ya, kemudian D juga nggak nyambung ya. Ujungnya lancip nih, nggak terlalu lancip ya, berarti B nggak masuk ya, B nggak masuk nih. Ini enggak, ayo enggak ya. Jadi yang tepat itu adalah A teman-teman ya, gambar yang tepat itu adalah gambar A. Nah kalau yang gambar ini kalau kita rotasikan ke atas, maka gambarnya mirip dengan gambar yang di option A ya. Jadi jawaban tepat adalah A. Nah selanjutnya ini adalah soal asli yang sempat Anang fotoin. Ini cukup agak kabur ya teman-teman. Ini dirotasi gambar yang di atas, kalau dirotasi sedemikian rupa, bisa rotasinya ke kanan 90 derajat atau 180 derajat atau 270 derajat, atau dirotasi ke depan. Ini rotasinya 360 derajat ya, muter ke sembarang arah ini. Nah yang di sini yang bagian rumitnya ya, kita mencari yang tepat gitu ya. Nah ini teman-teman, apakah bisa dilihat ini gambarnya? Mohon maaf ini gambarnya tidak terlalu jelas karena kemarin nggak terlalu fokus untuk memfotoinya. Nah kira-kira untuk di bagian ke subtes yang ke-9, gambar soalnya seperti ini semua, dengan durasi waktu yang singkat juga. Kita harus mengerjakan sebanyak mungkin soalnya gitu ya, yang tepat. Kalau nggak salah di waktunya di 6 menit ya, 6 menit atau 7 menit ya.
Nah, dengan waktu yang singkat itu kita harus menjawab soal sebanyak mungkin. Itulah yang menjadi penentu yang faktor kelulusannya nanti ya. Kalau kita hanya bisa mengerjakan satu soal, ya maka kita akan kalah dengan teman-teman yang lain mungkin yang bisa mengerjakan sampai 5 soal gitu. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini video bedah soal asli Pertamina 2021 yang beberapa hari yang lewat. Untuk yang video part kedua ini, untuk yang selanjutnya itu di part 10, di bagian subtes 10, 11, 12, 13 itu adalah tes kepribadian yang kurang lebih kisi-kisi soal seperti ini. Itu hanya pernyataan setuju tidak setuju ya. Tidak setuju, setuju, kurang setuju, atau sangat setuju gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan jawab sesuai dengan kepribadian teman-teman. Tapi triknya yang tepat itu adalah teman-teman harus konsisten ya. Karena soal itu akan membuat kalian jadi bosan ya. Sehingga kalian tidak konsisten dengan jawaban kalian. Nah, kuncinya teman-teman harus konsisten. Kalau teman-teman jujur, karakternya jujur, maka untuk soal seterusnya, kalau soalnya dibulak-balik, maka teman-teman harus jujur gitu ya, konsisten gitu. Itu kuncinya di situ. Oke, terima kasih atas tontonan teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman lain supaya teman-teman yang lainnya mendapatkan informasi yang bagus ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.